perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Rafiqul Afam dengan NIM 24524164 dari kelas 1B Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat tugas UTS yang berupa video untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dari dosen pengampu. Yang di sebelah saya ada teman saya untuk membantu membuat video sebagai penanya, yaitu dengan nama saya Nanda Setiawan dengan NIM 24524156. Saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada Mas Fauzan. Langsung pertanyaan saja. Nomor 1, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, untuk saya menjawab, jawabannya itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Berikut adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas mengenai dasar negara Indonesia. Yang kedua yaitu dalam sidang tersebut Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat menyampaikan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan dasar negara. Adapun juga terdapat 3 tokoh yaitu Supomo, Muhyamin, dan Soekarno. Mereka menyampaikan usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya itu pada 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Pancasila Speech. Dalam pidatonya, Soekarno secara resmi mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya itu pada 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Ya, mungkin itu untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena yang pertama mengajarkan nilai-nilai kehidupan bersama. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kehidupan bersama seperti toleransi, harmonisasi, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kelompok minoritas. Yang kedua yaitu menampung keanekaragaman. Pancasila memiliki potensi untuk menampung keanekaragaman agama, suku bangsa, adat budaya, ras, golongan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menyediakan landasan moral dan filosofis. Pancasila menyediakan landasan moral dan filosofis yang mempromosikan dialog, toleransi, dan keadilan. Yang keempat yaitu membangun kebinekaan. Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik. Yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran bela negara. Pancasila dapat ditumbuhkan melalui bela negara sehingga ancaman yang akan menyerang NKRI dapat ditangkal. Ya, mungkin cukup itu untuk pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, jelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, untuk penjelasannya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang dimiliki budaya beragam. Contohnya, adapun berikut contoh
yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Contohnya yaitu menerapkan sikap toleransi dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Ataupun contohnya yaitu memberikan program bantuan yang merata dan menghapus diskriminasi kepada pihak-pihak tertentu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Contohnya yaitu menghargai keberagaman budaya lain dan gotong royong dan menjaga ketertiban dan keharmonisan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Contohnya yaitu musyawarah yang mufakat, penyelesaian konflik dengan damai. Yang selanjutnya yaitu sila kelima, bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contohnya menghargai hak orang lain, kerjasama dan solidaritas, dan bersifat adil kepada siapapun. Ya, mungkin itu untuk jawaban nomor 3. Dan yang terakhir, contoh nomor 4, analisiskan kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Ya, contohnya yaitu saya menyebutkan tentang penistaan agama. Penistaan agama adalah tindakan yang merendahkan atau menghina kepercayaan, simbol, kitab suci, dan atau ornamen keagamaan. Penistaan agama dapat dilakukan secara sengaja atau tidak, dan dapat berupa ancaman, tindakan, atau perbuatan lainnya. Di Indonesia, penistaan agama diatur dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pelaku penistaan agama dapat dikenai pidana penjara selama 5 tahun. Jika penistaan dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik, hukumnya adalah penjara selama 6 tahun. Untuk menanggulangi atau mencegah penistaan agama, kita bisa melakukan beberapa hal seperti mensosialisasikan kerukunan untuk klarifikasi berita yang tidak tepat, yaitu mengekspos hal-hal baik tentang kerukunan umat beragama. Yang selanjutnya menguatkan kearifan lokal, menguatkan peran media dan jurnalisme damai, membuat kampanye damai, menjalin kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Penistaan agama atau penodaan agama adalah tindakan yang bertujuan untuk menjelekkan, menghina, mengotori, atau memperlakukan tidak dengan hormat terhadap agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadahnya, dan rumah ibadahnya. Mungkin cukup itu untuk menjawab pertanyaan keempat. Dan pertanyaan tadi untuk pertanyaan terakhir. Setelah itu di sini saya akan menutup video kali ini. Cukup sekian, apabila banyak salah mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.